Saya cuma ingat saja dulu Gus Dur bilang, manusia paling ikhlas di Indonesia itu adalah Pak Prabowo. Dan Gus Dur pernah bilang Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua. Maka saya ketika membela Pak Prabowo, saya bilang, saya hanya menjaga marwah Gus Dur. Saya akan buktikan kepada dunia, kewalian Gus Dur tidak pernah diragukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, pimpinan daerah Muhammadiyah, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dan silaturahmi dalam rangka sosialisasi Insinyur Kanjeng Raden Tumenggung Haji Darori Wonodipuro MMIPU. Apa kuwi? Anggota DPR RI sekaligus nyalek lagi. Salah satu hikmah nyalek itu adalah mau ngundang kiai. Sahabat saya, Presiden Duda Indonesia, Kang Deddy Mulyadi, mudah-mudahan segera menikah lagi. Ini Presiden Duda. Beliau nadar kalau Pak Prabowo presiden, beliau langsung nikah lagi dengan janda anak 15. Bapak Ibu warga masyarakat Kebumen rahimakumullah. Saya bersyukur siang hari ini bisa sowan. Tadi malam jam 3 suara saya itu hilang karena kecapean. Suaranya nggak ada sama sekali. Saya hanya minta sama Allah, ya Allah, kalau saya besok siang, besok pagi diperkenankan untuk kembali ceramah, izinkan suara saya kembali. Dan tepat jam 8 tadi pagi suara saya pulih. Padahal hari ini saya pas dalam kondisi puasa Daud. Saya itu bersyukur walaupun sakit saya nggak pernah berhenti puasa. Sehari puasa, sehari tidak. Sudah dari tahun 2016. Sekarang 2023. Satu hari puasa, satu hari tidak. Itu menurut Nabi puasa terbaik. Termasuk bulan Ramadan saya biasanya juga Daud. Di situ kemudian yang perlu dipahami oleh para calon pemimpin seperti Pak Darori dan kawan-kawan caleg yang lain, bahwa manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Manusia itu kuat bukan karena dia kuat,
tapi karena dikuatkan oleh Allah yang maha kuat. Manusia itu bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha bisa. Ibu bapak yang saya muliakan, kalau melihat kekuatan, kemampuan dan kebisaan, Nabi Musa itu tidak akan pernah berani melawan Fir'aun. Kenapa? Karena Musa itu merupakan anak angkat dari Fir'aun. Sejarah mencatat ketika Fir'aun berkuasa, dia punya pembisik. Pembisiknya namanya dukun. Jadi ciri Fir'aun itu percaya dengan dukun. Maka kenapa Pak Darori mau nyalek ngundang kiai? Karena kalau ngundang dukun nanti dikira anak buahnya Fir'aun. Fir'aun itu punya dukun Kang Dedi, yang dukunnya bilang, Mas Fir'aun, kalau kekuasaanmu pengen berlangsung lama, kamu harus bunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Makanya di zaman Fir'aun, kalau ada bayi lahir langsung dilihat, titit apa tutut. Titit selamat, tutut nggak selamat. Singkat cerita, ibunya Musa melahirkan. Ternyata anaknya laki-laki. Ibunya Musa andilau, antara dilema dan galau. Mau diopenin, dibunuh Fir'aun, gak diopenin anak. Akhirnya muncul ide, anaknya dihanyutkan di sungai. Allah takdirkan bayi Musa mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Ditemu sama istrinya Fir'aun, namanya Asiyah. Asiyah itu wali perempuan. Dinikah sama Fir'aun, tidak pernah ditiduri sama Fir'aun. Kenapa? Karena Allah nggak berkenan walinya ditiduri sama Fir'aun. Maka setiap malam Allah ngutus jin yang wajahnya diserupakan dengan Siti Asiyah. Bayi dibawa pulang, ketemu Fir'aun, ditanya, Asiyah itu siapa? Bayi. Laki apa perempuan? Laki. Fir'aun langsung bilang, bunuh. Siti Asiyah bilang, nggak bisa mas dibunuh. Kenapa? Peraturanmu bayi yang dibunuh itu adalah bayi yang kamu cari. Ini bayi datang sendiri, nggak boleh kamu bunuh. Delalah Pak, Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami kalah sama istri. Kecuali saya. Kalau saya insya Allah lebih parah. Itu perempuan Kang Dedi. Karena perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya putih. Ada yang putih di sini? Ini putih kabeh. Yang jilbabnya coklat insya Allah pada baik. Makanya saya kemarin pengajian di Bandung sama Pak Erlangga ditanya, Gus, kan Pak Prabowo nggak punya istri, masa jadi presiden? Saya jawab, istri itu bisa menjadi sponsor dan supporter terbaik, tapi juga bisa menjadi perusak terbaik. Kesuksesan seorang suami bisa berangkat dari doa seorang istri, tapi juga tidak banyak kasus justru karir suami rusak gara-gara istri. Kenapa Pak Prabowo nggak punya istri? Justru nggak ada yang berpotensi ngerusui Pak Prabowo. Berarti hidupnya Pak Prabowo dedikasi untuk Indonesia. Wis ra mikir bojo. Beda kalau Kang Dedi masih mikir. Dia masih suka anu-anu. Kan curhatnya sama aku. Jadi ya nggak usah lah kita kemudian melihat kekurangan orang. Saya sedih kadang-kadang lihat postingan Pak Prabowo dihina, calon presiden kok pincang, kakinya pincang.
Kalian lupa, Pak Prabowo itu kakinya pincang karena ikut perang, karena membela negara, menghabiskan waktunya untuk berjuang demi negara. Yang dikeluarkan tidak hanya darah, tapi bahkan harta, bahkan nyawa. Kalau cuman kakinya pincang untuk Indonesia, kemudian kalian bully, berarti kalian membuli pejuang bangsa. Berarti kalian membuli veteran. Orang yang menghabiskan hidupnya untuk Indonesia. Makanya aneh Kang Deddy. Pak Prabowo berbicara tentang Indonesia, sementara mereka sibuk menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Saya bilang sama Pak Prabowo, kalau ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Wah. Mantep, larang kok. Kue rawurun, cerewet. Akhirnya apa? Musa tumbuh, hidup, berkembang di kerajaan Fir'aun. Fakta pertama, Fir'aun ngurusi Musa. Tumbuh berkembangnya Musa itu berarti dikasih nafkah oleh Fir'aun. Yang tidak hanya orang kafir tapi juga ngaku Tuhan. Dalam pelajaran kebangsaan kita apa? Berarti boleh nggak orang non-Islam memberi orang Islam atau sebaliknya orang Islam memberi kepada orang non-Islam? Jawabannya boleh. Buktinya Musa hidupnya dinafkahi sama Fir'aun. Makanya kalau hari ini orang bilang haram hukumnya kerja bersama orang kafir, itu berarti dia tidak pernah membaca sejarah Musa dan Fir'aun. Orang Kebumen, Anda Muslim boleh sedekah kepada orang non-Islam. Anda orang non-Islam boleh memberi kepada orang Islam. Makanya kenapa pondok pesantren saya 60% tetangga saya Katolik. Kalau saya bagi-bagi beras, kayak kemarin malam minggu pahing pengajian di pondok, saya tahu beras mahal, saya bagi-bagi beras 25.000 kilo. 25 ton, padahal saya bukan caleg. Makanya caleg itu kalau mau murah gampang, istiqomah ngopeni rakyat. Tidak hanya ketika mau pemilihan, setuju? Sekarang hati-hati, kalau ada orang biasanya merengutan, cemberutan, kok mendadak ramah, saya curiga, jangan-jangan caleg. Tapi kalau Pak Darori ini kan istiqomah. Kalau orang nggak pernah ngaji, tahu-tahu naik panggung, cie, caleg cie. Betul? Hati-hati. Nggak tahu NO, tahu-tahu pakai peci NO, cie, caleg. Yang pecinya NO dan Muhammadiyah saya doakan masuk surga. Pecinya. Ini Musa tumbuh berkembangnya dinafkahi sama orang kafir. Itu menunjukkan apa? Silaturahmi itu tidak boleh terputus walaupun beda agama. Tetangga saya Katolik, selatan rumah saya pendeta, utara rumah saya kuburan, dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Masa ya ini nggak juli nisan ya? Nah, sehingga cerita Nabi Musa tumbuh berkembang, Pak Darori. Diperintah sama Allah, baru seneng-senengnya jadi anak angkatnya Fir'aun. Allah bilang, Musa, kamu perangi Fir'aun. Kenapa? Dia ngaku Tuhan, kamu perangi. Kalau Nabi Musa menerima perintah Allah menggunakan akal, nggak akan berani. Kekuasaan kalah, pasukan kalah, harta kalah. Tapi Nabi Musa menerima perintah Allah tidak menggunakan akal, menggunakan hati. Kalau ini perintah Allah pasti menang. Berangkat. Fir'aun dimusuhi sama Musa. Sehingga cerita Musa sama Fir'aun perang. Pertanyaan saya, Musa menang apa kalah? Menang apa kalah? Menang apa kalah? Kalah. Buktinya apa? Lari. Kalau menang ngapain lari? Begitu lari ketemu pantai, sungai,
mohon maaf pantai. Pilihannya dua. Lanjut masuk lautan, kembali dihajar sama Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa dan Fir'aun berhadap-hadapan. Apa yang membedakan posisi keduanya? Bedanya cuma satu. Sekuat-kuatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan. Sementara selemah-lemahnya Fir'aun di dalam, selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Saya ulangi. Sekuat-kuatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan. Sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Atas kepatuhan Musa, Allah mengejutkan Musa dengan lautan yang terbelah. Solusi dari Allah itu kadang-kadang last minute. The power of kepepet. Orang itu kalau sudah kepepet biasanya mandi. Makanya mohon maaf, ini sudah kepepet. Pak Prabowo sudah tua. Inilah saatnya Indonesia dipimpin oleh orang kepepet seperti Pak Prabowo. Kalau saya dulu ditanya, Gus, sampean tuh kiai, kenapa ikut-ikutan pilpres? Kalau orang baik nggak mau paham dengan politik, maka politik isinya semuanya orang jelek. Betul. Kalau orang baik nggak mau terlibat dalam politik, yang menguasai politik akhirnya orang jelek. Ya kalau orang kayak Kang Deddy, kayak Pak Darori nggak mau jadi anggota DPR, ya DPR isinya bajingan semua. Maka orang baik harus jadi anggota DPR, betul. Rumah kayak Darori ya, Bu Novi juga sama, semuanya. Walaupun kamu nggak urunan. Oh bukan dapil, pengen urunan nunggu dapil. Saya cuma ingat saja dulu Gus Dur bilang manusia paling ikhlas di Indonesia itu adalah Pak Prabowo. Dan Gus Dur pernah bilang Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua. Maka saya ketika membela Pak Prabowo saya bilang saya hanya menjaga marwah Gus Dur. Saya akan buktikan kepada dunia kewalian Gus Dur tidak pernah diragukan. Di Indonesia itu yang orang yang matanya tidak bisa melihat, hatinya terang, cuman ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Kamu tahu siapa yang digendong si buta dari gua hantu? Ah, ini orangnya di sini. Oh, itu Munyuk ya. Akhirnya Nabi Musa dikejutkan dengan jalan yang terbelah. Maka kalau Anda sebagai politikus, sebagai pejuang siapapun, masyarakat biasa, pedagang, petani, pejabat, kalau punya masalah seperti Musa, kembalikan semua urusanmu hanya kepada Allah, betul? Kembalikan sama Allah. Itulah kenapa Ibnu Athaillah mengatakan, ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan. Ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Kenapa Bu? Tadi ketutupan, oh pengen disapa. Mwah. Kamu juga minta. Mwah. Kelek Kang, kelek begini. Kamu juga minta, emangnya aku cowok apaan? Kalau memang manusia itu mampu Bapak Ibu, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Kenapa? Wong guru pekerjaannya memintarkan anaknya orang. Tapi faktanya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru juga tidak bisa apa-apa, kecuali dibuat bisa oleh Allah. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Wong polisi pekerjaannya mengamankan, tapi faktanya polisi juga tidak aman. Buktinya apa? Ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Berarti polisi itu mampu karena dimampukan. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dokter itu badannya paling sehat. Wong dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain, tapi buktinya banyak dokter yang sakit.
Saya punya teman dokter spesialis THT, telinga hidung tenggorokan. Orangnya malah budek. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dukun itu istrinya paling cantik. Wong dia pekerjaannya menjual pelet dan pengasian. Tapi buktinya banyak dukun, istrinya cangkemnya merongos. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Wong pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi faktanya banyak kuli bangunan gak punya rumah. Buktinya kuli bangunan petanahan. Berarti kita tuh gak mampu. Maka saya bilang, siapa bilang dokter itu pinter? Enggak, dokter tuh gak pinter. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Pak Darori datang ditanya, Pak Darori kamu sakit apa? Kalau memang pinter kenapa tanya? Dokter tuh yang pinter cuma satu, dokter hewan. Enggak pernah ditanya, langsung disontek. Enggak ada sapi datang ditanya, sapi kamu sakit apa? Saya punya teman dokter marah, yang goblok tuh orang Islam Gus. Kenapa dokter? Orang Islam tuh lucu. Kenapa yang kentut silitnya wudhu yang dicuci mukanya? Oh cangkemnya. Saya jawab, alasannya ada dua. Kenapa yang kentut silitnya yang dicuci mukanya? Jawaban yang pertama, karena rasa malu itu tempatnya di muka, bukan di bokong. Kok baru pengajian Kang Deddy ngentut tut, pasti malu aku. Orang mungkin bokongnya isin aku, pasti wajar. Kemudian yang kedua jawabannya apa? Kenapa yang kentut silitnya yang dicuci mukanya? Sama dengan dokter, kenapa yang sakit matanya kok yang disontek bokongnya? Mbok matane kuwi disontek. Betul Pak ya? Saya ditanya sama istri saya, bah kenapa kalau cowok kentutnya lebih banter dibandingkan perempuan? Faktanya begitu Kang. Kalau istri saya di kamar tak tutup selimut, tak tutup dua tuh. Istri saya tanya, kenapa cowok kentutnya lebih banter dibandingkan cewek? Iya. Kenapa cowok kentutnya keras? Karena dekat dengan mic. Makanya kalau perempuan kok kentutnya banter, saya curiga. Barangkali kemana-mana bawa mic. Tapi persoalannya Kang Deddy hari ini mic-nya mubadir. Golet maning. Santai Kang. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, bangsa ini bangsa yang besar, dan bangsa ini bangsa yang sangat-sangat beriman. Itulah alasan kenapa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di situ disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Indonesia hari ini hadir ya karena kekuasaan Allah. Maka tahun 2022 acara Forum Investor Daily Summit 2022 di Jakarta, berkumpulnya investor dunia bersama Pak Presiden Jokowi. Saya yang diminta untuk ceramah. Tahun ini saya diundang lagi tanggal 24 besok, Forum Investor Dunia tahun 2023 bersama Presiden yang ceramah saya. Bedanya kalau dengan Kebumen satu, sama-sama berani ngundang. Tapi kalau Pak Jokowi tebal, kalau Kebumen ya Allah. Murah ditawar. Alasannya kanca dewek. Pada baik. Ya apa-apa. Ya karena saya cinta. Ingatlah cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nggak percaya jajalan. Saya waktu itu bilang apa Kang Deddy? Ketika 2023 dunia memprediksi Indonesia akan terdampak resesi global, saya bilang
Saya menolak anggapan itu. Kenapa? Allah katakan dalam Al-Quran, kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan untuk kami. Kenapa saya yakin orang Indonesia nggak kena resesi? Huwa maulana. Kita punya penolong, siapa? Allah. Sementara mayoritas orang Indonesia adalah berketuhanan yang Maha Esa. Orang Indonesia itu keren, Pak. Apalagi orang desa, mandiri. Mangan sego ya berase dewek, mangan sayur sayure dewek, mangan pitik pitike dewek, mangan endok endoke. Ndoke pitik goblok, ndoke dewek. Ini Indonesia berketuhanan. Kita nggak perlu takut, Pak, selama kita punya Allah. Kalau kita menyepelekan kuasanya Allah, satu hal yang enteng sekalipun kita tidak mampu. Saya kasih contoh, Pak Daron. Saya punya jamaah mau berangkat umroh cewek. Waktu itu masih ada peraturan kalau cewek umroh itu harus cari meningitis dan perempuan harus tes urin dulu. Tes uyuh. Ini 30 menit jamaah saya di dalam toilet gak keluar-keluar. Saya bilang, Mbak kok belum keluar toilet? Sudah ditunggu sama dokter tuh. Kencing saya gak bisa keluar, Gus. Saya bilang, goblok nguyuh ora bisa. Gantian saya kebelet masuk. Sama. 20 menit nggak keluar. Saya ngeden ya nggak keluar. Tak obat ABG ya nggak keluar. Akhirnya saya jeng tak selentik indase yura metu. Ya kalau Allah belum izinkan mana bisa. Bu, tidur itu mudah apa susah? Mungkin bagi sebagian orang mudah, bagi sebagian orang susah. Tidur itu kelihatannya mudah, tapi kalau Allah tidak izinkan nggak bisa tidur, Bu. Saya pernah nginep di Jakarta tuh dikasih kamar semalam senilai 25 juta, Presiden Suite. Saya capek betul masuk kamar. Kamarnya mohon maaf luasnya 200 meter. Semuanya komplit. Ya Allah, WC ini buka dewek, cenut kayak gini. Rampung ngising, ya cewek dewek, sos kayak gini. Melayani sendiri. Coba 25 juta. 25 juta. Harga rumah rakyat miskin. Ini apa? Saya masuk jam 11 pengen tidur karena paginya saya ada acara. Saya udah baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kasurnya empuk, selimutnya anget. Sampai subuh mata saya nggak merem. Tapi lucunya orang Kebumen mendengarkan khutbah Jumat. Nggak baca doa, tidur. Obat yang paling mustajab. Begitu khotibnya, ya masyurul muslimin, zamannya produksi air mineral. Ces. Lucunya apa, Kang? Selesai khutbah Jumat, ya bangun. Otomatis tanpa remote. Makanya obat tidur yang paling mujarab adalah khutbah Jumat. Makanya kalau saya ngaji begini, ibu-ibu yang di sana kok ngantuk mau tidur, nggak apa-apa, Bu, silahkan. Cuman saya ingatkan, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Kok saya ngaji jenengan tidur berarti pengen cepat-cepat mati. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangaplan. Gedang kluthuk mateng sacengkeh, wong sing ngantuk lambene. Di sini kemudian kita tahu bahwa satu-satunya pemberi solusi terbaik adalah Allah. Jangan pernah lari dari Allah. Kalau coba anggota-anggota dewan kita menempatkan sisi ketuhanan ini sebagai sebuah prioritas, Indonesia makmur, Pak. Kenapa? Gak akan ada korupsi, betul? Kenapa mereka korupsi? Karena kehilangan
Allah, mengingkari komitmennya terhadap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika seseorang korupsi, berarti dia telah meninggalkan syahadat. Makanya dulu ada usul dari Pak Kiai Hasyim Muzadi, mantan ketua umum PBNU. Di Indonesia itu Pak, ada 7 tokoh yang dianggap paling toleran oleh umat Kristiani. Nomor 1 ada nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Nomor 2 ada Kiai Haji Zainuddin MZ. Nomor 3 ada nama Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua umum Muhammadiyah. Nomor 4 ada Kiai Hasyim Muzadi. Nomor 5 ada Profesor Dr. Quraisy Shihab. Nomor 6 ada Profesor Dr. Said Agil Sirot. Nomor 7 Miftah Maulana Habibur Rahman. Dianggap tokoh toleran, yang menganggap siapa? Orang Kristiani. Tapi kalau bokong truk, gambar caleg semuanya kalah sama saya. Saya dinobatkan sebagai silet British yang wajahnya paling banyak terpampang di bokong truk. Termasuk besok tanggal 28 saya ada acara dengan 13.000 sopir truk se-Indonesia dengan puluhan ribu jamaah di Kudus. Akan ada rekor muri 100 bokong truk dilukis bersamaan gambarnya Gus Miftah. Wow. Besok Pak Prabowo mau datang ke sana. Yang paling menjengkelkan adalah mobil tangki sedot WC. Ya Allah. Anak gambar inyong. Cangkemnya pas gambar sedot, ya. Anak tulisannya kayak kie, silitmu adalah rezekiku, ya. Gandengnya kayak kie, sedot WC, cocok cangkemnya. Aku tahu kamu kipas-kipas bukan karena takut panas, tapi takut alisnya luntur, ya. Wong wadon alisnya kayak galengan. Tadi pengajian jam 8, dandan jam 5 pagi, khusus bikin alis, ya Allah. Saya itu Pak Dedi, Pak Darodi, saya itu bisa membuktikan perempuan gak bisa diatur oleh laki-laki, cukup dari alis. Cirinya itu saja, alis itu kan buatan Allah. Sama perempuan dikerok, dihabiskan, dilukis sendiri. Seolah-olah lukisannya lebih bagus dibandingkan lukisannya Allah. Wongnya ya teka. Ya melung guyu. Biasanya jilbab ireng. Bu, Ibu, laki-laki sama perempuan bohongnya banyak mana Bu? Oh laki, oke. Bapak, laki-laki sama perempuan bohongnya banyak mana Pak? Survei membuktikan persoalan fisik perempuan lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Tapi persoalan hati laki-laki lebih banyak bohong dibandingkan perempuan. Betul Bu? Makanya laki-laki itu kurang ajar. Kalau pengajian lihat cewek cantik dia akan teriak, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Tapi kalau soal fisik kan, perempuan banyak bohongnya. Coba dilihat, alis kelihatan bagus, ya lukisan. Wajah kelihatan rapi, ya pupuran. Hidung kelihatan mancung, ya suntian. Gigi kelihatan rata, ya kawata. Bodi kelihatan tinggi, ya sandal jinjitan. Susu kelihatan besar, ya ganjelan. Ya ngono wong wedok gawene bengak-bengok, wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu kuwi lho tak kandhani. Lah kalau mau tua-tua kayak gitu murah wadak FIFA nomor 4. Makanya Mbak Novi ki larang. Ya Allah, ya Allah. Maka itulah alasan cewek sekarang lebih suka dengan cowok yang good rekening dibandingkan cowok good looking. Ya. Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung komeng. Makanya para istri tolong suamimu jangan digoda untuk korupsi kalau jadi pejabat, hanya untuk ngurusi raimu.
hidung sudah bagus, dibawa ke Singapura, sontek solikin, ya Allah. Gitu. Apa? Lah iya, sontek silikon yang nyontek namanya dokter Solikin. Ora percaya. Untuk apik-apik ya dikawati. Cewek yang ngawati gigi itu pasti setia. Kenapa? Gigi saja dijaga, apalagi suami. Iya. Tapi saya zizik kalau lihat cewek berkawat gigi. Makanya istri saya larang. Kenapa? Istri saya bilang, "Bah, saya minta gigi saya dikawat." Enggak boleh. Kenapa? Bahaya. Tak cipok, nyantol cangkemnya kayak gitu. Cewek yang berkawat gigi, dia sadar bahwa dirinya adalah merongos. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Oh lah kayak mbak-mbak, ya Allah sindene ya Allah. Cangkeme kawatan kabeh. Pantesan di pondok saya itu kawat jemuran hilang terus. Ternyata dicuri sinden. Nggih ngawati cangkeme. Itu bedanya orang sekarang sama orang dulu, Kang. Kalau orang dulu punya prinsip otot kawat balon besi. Kalau cewek sekarang gigi kawat untuk selfie. Iya. Untung rakawatan. Ibu, semua persoalan ini akan selesai kalau kita bergantung kepada Allah. Pejuang kita sudah membuktikan atas berkat rahmat Allah. Makanya jangan pernah jauh dari Allah. Justru fafirru ilallah, larilah mendekat kepada Allah. Saya sering bilang apa? Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Kita itu kan gak adil. Permintaannya beribu-ribu, tapi sujudnya terburu-buru. Permintaannya bukan main, tapi ibadahnya main-main. Allah memberikan semuanya, tapi sholat kita semaunya. Subuh ketiduran, duhur asar sibuk dengan pekerjaan, maghrib di jalan, Aisyah kecapean. Begitu bangun tidur nulis status WA, ya Allah mudahkanlah urusanku. Cangkeman. Sama dengan anak-anak sekarang kan, maunya kaya, kerja nggak mau, bisnis nggak mau, dagang nggak mau, pekerjaannya tidur. Begitu bangun tidur nulis status, akan indah pada waktunya. Ndang tangyo, turumu miring, obatmu ndang diombe, ababmu mambu. Kendang edok. Pak Darori ngundang Gus Miftah, Dedi Mulyadi lumayan gagah. Anak gajah makan roti walaupun gagah nggak punya. Oh direkam, diulangi direkam. Oke. Pak Darori ngundang Gus Miftah, Kang Dedi Mulyadi lumayan gagah. Ada gajah makan roti walaupun gagah nggak punya. Walaupun. Sekarang untuk Pak Darori. Pak Darori ngundang Gus Miftah, piantune lumayan gagah. Ono gajah dolan ning sawah, najan gagah sang ukura ditambah. Cangkeme. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut
sayang mung dianggep kanca. Semarang kaline budak, sing disayang matane, sing disayang. Ibu-ibu minta lagi. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek, tungkae. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh randa sing jaluti, tapi Gus Miftah ora sing wani Dedi Mulya dikancane Darori. Wis ya, wis. Ngolah diterus-teruske ya wayang golek ora payu. Ya wayang kulit. Oh, tapi ini wayang golek. Ini ngasih. Oh, ngasih. Apa, Bu? Ada. Wow, ganteng teman siapa ya? Ya Allah, gantengnya kayak kiye. Pantesan janda lepek-lepek ya. Jenggot. Apa, Bu? Kacamata buka. Saya buka kacamata, Bu Novi pingsan tahu. Emangnya aku cowok apaan? Nanti saya buka kacamata, nanti buka sarung. Iya sih, Dene mau sih. Kamu jangan godain aku. Karena aku nggak mungkin nolak. Nggak mungkin mau. Aku zizi. Alhamdulillah. Sudah jam 1 pengajian selesai ya. Cangkem. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke, lanjut. Fafiru ilallah, kembalikan semuanya kepada Allah. Ibu bapak, kita semuanya pasti pernah punya pengalaman dikasih ujian oleh Allah, betul? Bersyukur. Jika hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau hidupmu diselimuti onde-onde, diselimuti wijan, berarti onde-onde. Ya harus bersabar. Orang bersabar itu gak ada wates sih. Mergo sing duwe wates mung kulon progo. Ya sama kayak ibu-ibu. Gus, kenapa rumah tangga itu rumit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit karena kalau sederhana namanya rumah makan. Cuman suami tolong jangan selalu buat susah suami istrimu. Bu, kalau ada suami suka membuat susah istri, kamu ajak duduk dia, bisikkan kalimat di telinganya, Mas, ini rumah tangga apa rumah duka? Nah, makanya kemudian apa? Selain kita berpasrah sama Allah, Pak Darori, sebagai pejabat, sebagai anggota DPR, yang dilihat oleh Allah itu adalah bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah. Maka dikatakan aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah mengendaki kamu tidak hanya sekedar mencintai tapi juga dicintai. Lah orang yang dicintai oleh Allah itu, Pak Darori, karakternya banyak. 1, innallaha yuhibbul musinin, Allah itu mencintai orang baik. Nomor 2, innallaha yuhibbul muqsitin, Allah itu mencintai orang adil. Nomor 3, innallaha yuhibbul muttaqin, Allah itu mencintai orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, Allah itu mencintai orang yang menyucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah itu mencintai orang yang bertobat. Lah kita masing-masing ini beda. Kalau rakyat kayak kita pengen dicintai oleh Allah, cukup jadi orang baik. Tapi kalau pejabat anggota DPR kayak Kang Dedi, kayak Pak Darori, harus innallaha yuhibbul muqsitin,
Allah itu mencintai orang adil. Maka jadi pejabat harus adil. Contoh Pak Lurah itu adil dalam masalah apa? BLT. Umpamane. Ya Bu ya, harus adil. Berikan kepada yang berhak. Jangan jadi fitnah gara-gara BLT. Begitu nggak kebagian, ada yang cerewet. Ya inyong ora kebagian. Kenapa? BLT ini didum ke dulure lurae dewek. Ada yang bicara seperti itu? Itu betul. Betul-betul fitnah. Kasihan lurae gajinya titik, dicurigai BLT. Lah lagian Kang, orang Petanan itu lucu. BLT untuk orang miskin. Yang punya sapi sekandang ngakunya miskin. Punya mobil ngakunya miskin. Punya bini tiga ngakunya miskin. BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. BLT untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Besok akan ada BLT yang ketiga, untuk orang gila. Apakah orang Kebumen ngaku-ngaku gila? Adil itu pemahamannya apa? Wada'u syai'in fi mahalli. Meletakkan segala sesuatu sesuai porsinya. DPR itu tugasnya ada 3. Yang tahu tugasnya DPR apa? Maju tak kasih uang 500.000. Loh, kiai sugih tenan apa ora cangkeme? Siapa yang tahu tugasnya DPR itu apa? Baik kayak sini. Mbahnya itu. Berdiri, sebutkan, kasih mic. Oi, panitia kasih mic. Son. Tuh dikasih mic. Ah, saya pengen tahu rakyat itu tahu apa enggak? Bu, namanya siapa? Karmiatun. Karmiatun. Ya Allah, kain katun. Tun, umurnya berapa Tun? Dalam. Umurnya bira. Umurnya. Oh, kamu terpesona dengan ketampananku ya? Bu Karmiatun umurnya berapa? Lahiran 88. 88. Raina tua temen ya? Mikir butuh. Oh, mikir butuh. Iya. Tak pikir mikirin aku. Pekerjaannya Karmiatun apa? Ngode, Pak. Hah? Ngode Ngode itu apa? Oh, buruh. Lah semalam saya pengajian ada lagi. Pekerjaan kamu apa? Raja rontok. Apa maning dia raja rontok? Ngerti dinyong ya raja singa. Oh, ngode. Anaknya bira. 3. Suaminya masih ada? Kasih. Oh, sampun mati tak ajar lah. Kasih Gus, alhamdulillah. Kasih. Sebutkan 3 fungsi anggota, 3 tugas anggota DPR. 1. Saestu kula mboten ngertos. Waduh. Tapi menurut Bagus. kula nggih, menurut jenengan apa? berusaha jujur memperjuangkan aspirasi rakyat. Ya, terus apa maning? Namun niku lah, namun yang niku. penting jujur. Ya, memperjuangkan aspirasi jujur rakyat. itu ada 2. Oh, dikasih dulu itu. Jujur itu ada 2. Jujur ayam sama jujur kacang hijau. Hah? Jujur. Bubur itu yang untuk manah itu loh, bubur. Apa? Busur itu yang untuk tidur itu busur. Kasur yang nempel di wajah itu kasur. Yaudah, kamu sholawatan. Tak tambahin nanti duitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Oh, belum. Apa sholawatnya? Salatullah, salamullah. Wih, laguku mau ganti. Pada baik, ora bisa. Ya lagunya beda ya. Grogi Gus. Oh, grogi. Kenapa grogi? Dekat dengan Pak Darori? Iya. Panggil kali Gus saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu naksir aku ya? Ayo selawat.
Niku mawon lagi Ya Gus. terserah wis karepmu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala Yasin. Habibillah. Nandur pantun minumnya susu, karmiatun ababe mambu. Mriku nggih Gus mambune. Iya tekan kene. Mal nandur pantun, nandur lompong, karmiatun untune ompong. Ontene Gus. Oh antene, kalau butuh gigi baru besok Idul Adha ke pondok saya ya. Saya banyak motong sapi ya. Udah, Kang Dedi udah ngasih berapa tadi? Oh gopek tak tambahi. Ya iso ya. Ya suka ya ini Pak Prabowo. Yaudah, kamu tak kasih tak tambahin tapi doain aku dulu. Udah di situ ngapain? Mau kemana? Mau ngambung? Emoh. Aku zizi. Alah salaman bareng. Ya salaman. Yaudah, kamu doain dulu Gus Miftah tak tambahin. Doain. Kula dongakaken Gus Miftah keparingan panjang umur. Amin ya Allah. Apa maning? Apa maning? Atah rizkine. Ada rezeki apa maning? Lah, saya kan nembe setunggal, nggih nambah malih. Loh, gak bahaya ta? Wes migat kan. Makasih ya. Semoga Bu Karmiatun cepat masuk surga. Tapi ampun seniki. Yaudah jangan sekarang, insya Allah berangkat setelah sholat asar ya. Gus, Wes, alah gas baik. nuwun sewu. Iya apa? Kula nyuwun Nyuwun apa, pendongane Mas? kang ngelarane kula sami saleh. Amin. Sing bejan dunya lan akhirat. Amin. Tak dongake Karmiatun mulai muga-muga mateng maning ya. Ampun sugih Gusti kok. Omong 3, nggih pun matur nuwun. Matur nuwun Gus. Nggih. Mike digawa. Pasti di rumah mikmu kecil ya? Duwe mik siapa digawa-gawa? Ini soundnya bagus, soundnya disawer, sini soundnya disawer, son. Saya tak takoni dulu. Ya Rene, tak takoni disit. Sini. Soundnya sawer, soundnya. Saya kalau pengajian soundnya bagus seneng saya. Karena itulah bedanya cowok sama sound system. Sound system diragati oke kita wujute. Cewek diragati oke diuntal kancane. Iya. Sini miknya Kang, izin Kang. Sini, sini. Udah aku tak kasih itu. Enggak apa-apa. Jenenge siapa? Herman. Ya. Herman tukang apa di sini? Tukang sound. Ya kruson sound system ya. Grogi saking seneng lihat. Grogi, saya Gus senang. Miftah Presiden Prabowo. Wih. Saking senengnya. Ya. Oke, makasih ya. Prabowo Presiden 2024. Ya amin. Siap. Kiai ini siapa? Gus Miftah. Iya. Siap. Doain Kang Dedi Menteri Pertanian. Iya. Ya, siap. Amin. Cangkem. Kalau Pak Darori Menteri Urusan Peranan Wanita. Iya. Ngurusi wadon baik. Yaudah kamu sekarang baca Pancasila. Pancasila.
Pancasila diikuti orang banyak. Nanti tak kasih untuk sound system. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah. Merdeka. Ya, merdeka. Ya Allah. Pertanyaannya bukan itu, burung Garuda itu cewek apa cowok? Modar gue ayo. Sampai saat ini saya juga belum tahu. Oh Gus. tahu, itu cowok. Kan burung goblok. Udah. Iya. Oh, ditambahin sama Bu Novi nih. Makasih ya, Bu. Cewek kayak Ayu duitnya wangi. Iya, kayak iya. Tuh, kasih semua untuk sound system, untuk teman-teman sound system. Siap, makasih. Bu Novi doain. Semoga ya Bu Novi amanah dan bisa terpilih. Amin kembali. Ya. Kenapa maning? Soundnya bagusan Gus. Soundnya bagus. Alhamdulillah. Bukan kalau lihat Bu Novi dia lama natap. Ya. Kowe iki niku ndeleng aku apa ndeleng Bu Novi matane. Makasih. Ya udah taruh situ. Saya tadi melihat Banser, melihat Kokam. Banser Kokam maju. Wah, ini baru keren. NU Muhammadiyah bersatu. Wah, ini bagus, seneng saya. Banser rambutnya kayak inyong ya. Wah, aku malu. Udah di situ. Siap gerak. Wetenge ya Allah. Itulah bedanya NU sama Muhammadiyah. Saya dulu ikut Muhammadiyah 4 tahun setengah di Masjid Muhammadiyah. Jadi James Bond, jaga masjid dan kebun. Waktu itu nggak ada masalah. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya ikut Muhammadiyah, saya kurus. Kenapa Muhammadiyah kurus? Karena belas nggak pernah ada selamatan. Makanya masih kok kamu kurus lagi. Beda Banser ya Allah. Karena orang NU dikit-dikit makan yasinan, makan tahlilan, makan solawatan, makan manakipan, makan tetangganya sakit minta didoakan, makan. Yang sakit mati, makan lagi. Nanti raihnya kayak besek ya. Tapi aja gede-gede utangnya kayak gie. Arane wong lanang utangnya gede, biasanya manuknya cilik kayak gini. Orang percaya, ayo sepil. Paling sepentil. Lato-latonya kingsut. Yaudah, tak kasih uang untuk masing-masing. Masih ada lagi Bu? Ya wes, tak kayak duit. Nih, tak kayak duit lagi. Aku seneng lah Banser Muhammadiyah. Diterokin dhisik, diterokin sing banter. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat. Ada Aisyah, semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah, amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya. Sholawat, sholatullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah, salatullah salamullah. Lagi Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Adeva tayat, tahlilane saben malam, mulai tahlilan padang gawa. Rahmat goblok. Berkat bae sing dipikir. Rahmat. Berkat. Ini diambil yang bagus. NU Muhammadiyah itu begini akur, betul? Tepuk tangan untuk NU dan Muhammadiyah.
Dulu masa kecil saya ribut gara-gara traweh. NU 20 Muhammadiyah 8. Sekarang NU Muhammadiyah sudah mulai diskusi soal traweh. Diskusinya sampai malam. Apa yang terjadi? Subhanallah, enggak jadi traweh. Bedanya NU sama Muhammadiyah satu. Kalau NU sukanya panjang, Muhammadiyah cendek, kayak pendek. Ibu-ibu suka yang panjang apa pendek? Wow. NU traweh 20, Muhammadiyah 8. Ya ora apa-apa, sing penting traweh. Ora traweh ya ora apa-apa. Sing ora traweh imamnya siapa? Deddy Mulyadi. Dah. Sejuta-juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 untuk beli rokok banser ya. Orang tinggal dewek. Kalau Muhammadiyah jangan beli rokok. Muhammadiyah hukumnya haram. Berarti Muhammadiyah aja tuku rokok. Ya tuku soto baik. Kok malah tuku Siti? Soto. Kamu tahu bedanya soto sama Siti? Soto minyak putih, Siti cangkem hitam. Ya Allah, Muhammadiyah kanjong kam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salam untuk teman-teman Muhammadiyah ya. Matane ramah. Tepuk tangan tuh NU dan Muhammadiyah. Makasih le. Alhamdulillah. Apa? Sinden maju kabeh rene. Duit eling. Oh, sini. Saatnya memberikan nafkah kepada para sinden. Iya. Masih banyak, santai aja. Oh, seragamnya baru. Udah, masing-masing 200. Kirang pak tak santet meteng ya. Ya Allah, cangkemnya gawatan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alisnya ya Allah. Kayak tongkat inyong kayak gimana? Ya, makasih ya. Anak minggat. Apa? Jangan salim, aku takut. Nanti kamu nafsu sama aku. Fotonya nanti pengajian. Nafsu amat sama aku. Imunya aku cowok gampangan. Apanya? Oh beda, kalau sama Sidan beda. Kalau sama Purel ya beda maning. Kan inyong kiai ini Purel. Ayo supaya nggak panas selawatan dulu yuk. Walaupun suara saya nggak enak, tabui kayak ledek munyok kepriye. Bahasanya bukan ditabu, diiringi goblok. Yang nabui gamelan bisa nggak? Gamelan. Anak-anak adro biar istirahat dulu. Kamu jangan terlalu semangat le, bayaranmu ora jelas. Nanti kalau dibayar ya diterima. Kalau nggak dibayar ya Pak Darori di WA. Maunya gimana gitu. Mohon maaf ya anak-anak gamelan, teman-teman wayang golek sama teman-teman hadroh. Kita semuanya berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Gak terima amplop lagi sekarang. Saya dari dulu nggak pernah menerima amplop, tapi transferan. Saya mau selawat Joko Tingkir tapi syairnya syair kebangsaan. Ya, diiringi mas-mase gamelan itu. Sanggar apa namanya? Sanggar Wonodipuro Darori. Seragamnya bagus. Oh, yang bikin Pak Celek. Pantesan ada tulisannya. Durung lunas.
Aja dibayar pak cangkem. Tak santet meteng kowe. Ora urunan cerewet temen ya. Pasti suaminya cepat mati. Lah jelas, kiai saja diayeli, apalagi suami. Iya. Dasar alisnya kayak galengan. Ibu, mau sholawat? Yang sholawatnya paling kenceng saya doakan mudah-mudahan hutangnya lunas. Nabi itu pembela bagi kita, tapi kita nggak pernah membela Nabi. Tunjukkan rasa cintamu dengan memperbanyak membaca sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Bareng-bareng salatullah ala yasin Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di petanahan, daerahnya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Semua tangan diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli wingko dari kelapa. Mari ngaji dan bersolawat Bapak Prabowo untuk Indonesia. Untuk Indonesia.
lillah bi ahlil sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah. Panas yo minggat kono. Ya gini pura gini londe ya sama-sama. Loh, kan saya punya prinsip kullu syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali ada. Makanya kalau Pak Darori pengen suaranya banyak, bikin sesuatu yang berbeda. Betul? Karena barang itu kalau dikit langka, kalau langka harganya mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai larang goblok. Kiai lonte kepri. Sekarang Kiai Prabowo. Alhamdulillah. Jadi ini gua kita itu bisa dicintai oleh Allah. Nah, manusia yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Sesuai dengan porsinya. Pak Darori bermanfaat untuk rakyatnya. Betul? DPR bawah itu dengerin, makan aja dari tadi, ya Allah, cangkemnya wuk. Tapi kalau orang makan terus enggak gemuk, itu dua kemungkinan, Mbak, anugerah atau azab. Azab. Tapi kalau cowok gemuk, santai saja. Sekarang cowok gemuk di mata laki-laki, cewek gemuk di mata laki-laki lebih menarik daripada cewek kurus. Kenapa? Karena cewek kurus hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Gak ada ke orang gemuk. Karena teorinya mengatakan begini, 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Yang paling banyak manfaatnya, sesuai porsinya. Punya harta, ya manfaat dengan hartanya, betul? Punya ilmu, manfaat dengan ilmunya. Punya tenaga, manfaat dengan tenaganya. Yang penting jangan iri, hasud. Kalau ada orang ngiri, kamu nganan. Ya kalau ada orang ngiri, kamu nganan. Kalau sama-sama ngiri nanti tabrakan. Gak usah ngiri. Semuanya punya rezeki masing-masing. Rezeki ini Pak Darori dulu di kehutanan, sekarang jadi anggota DPR. Rezeki ini Kang Deddy Mulyadi kemarin DPR, sekarang pengurus Gerindra, besok gubernur Jawa Barat. Apa aneh? Duitnya Rai mau kayak kotak infak. Nggak usah meri, nggak usah iri. Mereka jadi dapat rezeki dari anggota DPR. Kita punya rezeki masing-masing. Kita hidup di atas bumi yang sama dengan rezeki yang berbeda. Strategi bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Betul? Kalau harusnya kita malu dong. Cecak itu nggak bisa terbang, rezekinya bisa terbang. Tapi dia nggak pernah iri dengan burung. Tapi Allah itu adil. Cecak nggak bisa terbang, rezekinya bisa terbang. Bagaimana mekanisme cara mendapatkan rezeki? Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Caranya bagaimana? Nyamuk Sherlock. Begitu hap langsung ditangkap. Ini sindiran. DPR sudah punya jabatan kok sampai korupsi, berarti kamu kalah sama nyamuk. Betul Bu? Lagunya anak kecil tuh Pak Darori, yang paling saya suka cuman cicak-cicak di dinding. Banyak lagu yang saya nggak suka Kang Deddy. Contoh, burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua giginya tinggal 2. Kan kurang ajar.
Neneknya jemput putunya sekolah malah dihina. Nenek sudah tua, giginya di jendela. Itu lagu ngawur itu. Ada lagi lagu yang ngawur lagi. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Sejak kapan menanam jagung harus nyangkul dalam? Kamu itu mau nanam jagung apa ngeduk sumur? Yang nyangkul ya biasa baik. Ada lagi cerita yang gara-gara ini banyak pejabat korupsi, kancil nyolong timong. Itu apa pentingnya diceritakan sama anak-anak? Kancil maling diceritakan. Makanya kalau jadi pejabat malah gaweane maling koyo kancil. Satu lagi lagu yang paling saya benci, merusak orang NU. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau itu warnanya NU. Makanya orang NU disuruh akur, angel soalnya balonnya meledos. Nah, angfa'uhum linas. Lah kayak kita kiai-kiai begini, angfa'uhum linasnya bagaimana? Menjaga kerukunan. Iya. Kemarin saya diwawancara sama detik.com. Gus, kenapa kok ikut-ikutan politik? Justru tokoh-tokoh agama itu harus ngawal calon-calon politikus. Jangan menjadi politikus tapi ngawal politikus supaya bisa diarahkan. Kan begini, kalau Pak Darori mau salah bisa tak sentik. Darori, kamu salah. Benar didukung, salah diingatkan. Maka saya punya prinsip, Pak. Tetaplah orang hidup itu seperti orang naik kereta. Tetap berjalan di atas relnya, jangan berhenti sebelum sampai tujuan. Ada yang menghalangi, tabrak. Wah, gagah. Betul? Jangan takut kalau benar. Maka syaratnya apa? Amanah wa aslaha. Harus punya iman, 2 harus membaikkan. Kalau kamu beriman, kamu baik. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan pernah takut, jangan pernah susah. Dulu orang bilang suara rakyat suara Tuhan, tapi ternyata sekarang tidak, karena suara rakyat hanya dimanfaatkan ketika mau pemilihan. Betul? Makanya kita nitip sama Pak Darori, harus jadi anggota dewan yang berbeda, berani tampil beda. Orang Indonesia itu kan sekarang lucu, senengannya kok apa-apa jamaah. Tahlilan jamaah, yasinan jamaah, sholat jamaah, korupsi. Makanya saya ingatkan teman-teman dewan, Pak Darori, Kang Mulyadi, Mbak Novi, semuanya ingat, lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih pendapatanmu kotor. Orang Indonesia itu aneh, takut makanan haram tapi tidak takut uang haram. Kalau ada babi, zizi. Tapi kalau uang haram, mau. Enak. Kalau kelas kubro, enak. Kan dancuk. Saya yakin yang berani ngundang saya ini insya Allah tidak akan korupsi. Saya sering bilang, hewan sing mangan tanduran yang sawah arane bajing. Tapi kok sampai ada pejabat makan uangnya rakyat, namanya Makanya kalau tokoh wayang itu Pak Darori kayak siapa? Mas. Oh, Petruk, kayak Petruk ya. Ya Allah, kayak Petruk. Petruk naik haji. Kira ini Darori kayak gini ya. Ya, kalau Kang Deddy Mulyadi kayak siapa? Oh, kayak Gareng cangkemnya. Ya kalau Gus Miftah ya kayak Kresna lah. Yang bilang Hanoman siapa? Cangkemnya Hanoman. Ya kalau Kang Deddy Mulyadi ya kayak itulah, boleh dawa. Boleh dewa kok boleh dawa. Ada tokoh wayang Kang yang seumur hidupnya tidak pernah nyusu sama ibunya, buto cakil. Karena kan cangkemnya begini ya. Kalau nyusu mbok nih ya susunya enteng ya.
Karena cowok itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Makanya namanya soda gembira. Nanti malam lakonnya Petruk munggah kaji Darori DPR RI. Iya, tambahi. Abek temen ditawar murah. Novi kalau ngundang jangan nawar ya Novi. Malu-maluin. Kan kamu orang Cilacap. Malu-maluin. Tahu kelihatan gambarnya di mana-mana. Sampai setan aja takut kalah sama gambarnya Novi. Jadi nyuwun sewu. Harus berani. A katakan A, B katakan B. Itu yang tadi dibilang sama Bu Karmiyatun. Harus jujur. Itu ya. Ada pantun minumnya susu. Hey Karmiyatun, I love you. Iya. Bisa turu. Ya, kita semuanya pesan untuk calon-calon DPR, calon-calon pemimpin. Yang bengok banter, dirungokke Pak Darori dan kawan-kawan. Hei calon DPR. Rungakna kupinge. Aja neka-neka. Aja lena. Aja nakal. Kabeh kuwi ngunduh waing pakarti. Becik ketitik. Allah ketara. Laku utama nguntungake wong liya. Hei calon anggota DPR, kapan kowe dadi wong apik? Ya kapan-kapan. Itu sindiran dari rakyat supaya DPR menjadi baik. Pas Pak Ma'ruf Amin ceramah di Istana Negara, Kang. Beliau kan mengatakan, negara di dunia ini yang besok warganya banyak masuk surga itu orang Indonesia. Kenapa? Karena man qala akhiru la ilaha illallah dakhala jannah. Yang akhir hidupnya mengatakan la ilaha illallah dia masuk surga. Lah saya punya teman anggota DPR RI. Gus, kalau DPR yang koruptor itu kira-kira masuk surga apa enggak? Saya jawab DPR koruptor tetap masuk surga. Begitu masuk surga diprotes sama Kiai Kebumen. Hei malaikat, itu ada DPR yang makan uangnya rakyat. Kenapa dia korupsi kok masuk surga? Dijawab sama malaikat. Hei Pak Kiai Kebumen yang sabar, DPR korupsi itu masuk surga, tapi hanya kunjungan kerja. Makanya jangan korupsi. Ini insya Allah wajah-wajah. Sih bener gitu Pak Darori. Calon pejabat itu kalau bisa kaya dulu baru jadi pejabat. Lah ngerti nih inyong Darori wis duwe duit baru jadi pejabat. Insya Allah ora korupsi. Amin. Karena kalau jadi pejabat baru kaya itu pasti timbul fitnah. Betul? Makanya Pak Prabowo bilang gini sama saya, Gus, tolong saya bisa dibantu jadi Menteri Agama. Saya bilang enggak mau. Menteri Agama gajinya titik. Lagian kalau saya jadi Menteri Agama yang seneng orang Kebumen, ngundang pengajian gratis toh. Kan jera pantes menteri njaluk amplop. Gratifikasi. Makanya saya bilang sama Kang Dedi waktu Kang Dedi ya, saya bilang saya nggak mau jadi Menteri Agama. Saya cukup nasihati presiden dari jauh saja. Presiden benar saya dukung, salah saya ingatkan. Itu prinsip saya. Sampai hari ini saya bilang, ayo Gus, mau ya? Enggak. Saya berusaha tidak mau jadi pejabat. Biarkan mereka saja. Wah. Kalau kamu tak doakan jadi seperti kotak infak. Lumayan oke saya nyumbang nyemplungi cangkemmu plok kayak gini. Itu pesan-pesan dari rakyat Pak Darori. Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan semua yang duduk di sini hajatnya dikabulkan oleh Allah. Jenengan semua dibahagiakan oleh Allah. Selamat dunianya, selamat akhiratnya. Pulang insya Allah lunas hutangnya. Caranya bagaimana? Dibayar. Kalau memang nggak punya uang silakan datang ke tempatnya Bu Novi. Ngapain? Ayo nangis bareng. Dan kita doakan mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi segera menikah lagi. Karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok bayi. Barokah kok bayi. Kamu gak boleh begitu. Karena aku jadi ingin segera pulang. Saya udah seminggu gak pulang Kang. Ini mampir rumah sebentar, nanti malam berangkat sampai Bali baru pulang tanggal 25. Mampir sarkem cangkemmu gitu. Kiai kok mampir sarkem gitu.
Kamu tahu Mbak Sarkem itu pekerjaannya apa? Jual kroto. Apa itu kroto? Pakan manuk. Manuk siapa? Manuk yogo. Sudah jam 4, saya harus segera meninggalkan tempat ini. Saling mendoakan mudah-mudahan hajatnya kabul. Pak Darori dan semuanya menjadi anggota DPR. Kang Dedi menjadi gubernur. Pak Prabowo presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Darori dan semua panitia terima kasih. Kang Dedi matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.